Kanada merupakan salah satu negara paling kaya di dunia. Tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat di negara ini sangat tinggi. Coba bandingkan dengan Burundi, salah satu negara di benua Afrika bagian timur. Kelangkaan pangan menjadi masalah utama di Burundi. Selain itu, akses air, sanitasi, dan listrik di sana masih sangat rendah. Kondisi kedua negara tersebut sangat timpang. Jika dilihat dari pendapatan nasional keduanya, Kanada adalah salah satu negara dengan pendapatan nasional yang tinggi di dunia, yaitu sebesar 1,7 triliun US dollar. Sebaliknya, Burundi adalah salah satu negara dengan pendapatan nasional yang paling rendah, yaitu sebesar 3,01 miliar US dollar. Pendapatan nasional menjadi salah satu indikator keadaan ekonomi di suatu negara. Makin tinggi pendapatan nasional di suatu negara, makin makmur dan sejahtera masyarakatnya, begitu pula sebaliknya. Pada pembahasan ini, kita akan menggunakan pendapatan nasional nominal yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tertentu. Apakah yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Apa saja manfaat dari pendapatan nasional? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh para pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah, di suatu negara dalam periode tertentu. Periode yang sering digunakan dalam menghitung pendapatan nasional adalah tahunan, semesteran atau 6 bulanan, dan kuartalan atau 3 bulanan. Contohnya, pada tahun 2019, pendapatan nasional Indonesia mencapai 10.949 triliun rupiah. Sementara itu, pada tahun 2020, pendapatan nasional Indonesia turun menjadi 10.722,4 triliun rupiah. Dengan demikian, pendapatan nasional Indonesia mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 2,07% yang diperoleh dari penghitungan berikut ini. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan melemahnya perekonomian secara keseluruhan yang disebabkan oleh menurunnya permintaan maupun penawaran. Selain definisi tersebut, pendapatan nasional dapat diartikan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi diartikan sebagai jumlah nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Nilai tambah adalah harga jual produk atau output yang telah dikurangi dengan biaya produksi atau input. Salah satu sektor perekonomian yang ada di Indonesia adalah sektor perdagangan yang terdiri atas usaha rumah makan atau restoran, perhotelan, perdagangan besar, dan eceran. Perdagangan besar adalah kegiatan menjual barang dalam jumlah besar, seperti distributor produk es krim yang menyalurkan barang dari produsen kepada pedagang-pedagang kecil atau eceran. Sementara itu, perdagangan eceran adalah kegiatan menjual barang dalam jumlah kecil, seperti minimarket dan warung. Kedua, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan diartikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen,
sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Beberapa faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen adalah tenaga kerja yang menerima upah atau gaji, sumber daya alam seperti kepemilikan lahan yang menerima balas jasa berupa pendapatan sewa, modal yang menerima balas jasa berupa pendapatan bunga, dan kewirausahaan atau keahlian yang menerima balas jasa berupa keuntungan. Contohnya, seorang karyawan yang bekerja sebagai arsitek mendapat imbalan berupa gaji atau upah. Gaji tersebut nantinya akan dihitung sebagai pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ketiga, pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran diartikan sebagai jumlah pengeluaran dari seluruh pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah, untuk membeli barang atau jasa, baik di dalam maupun luar negeri pada periode tertentu. Contoh kegiatan pengeluaran konsumen atau konsumsi masyarakat ialah kegiatan membeli mobil, laptop, dan makanan. Contoh pengeluaran atau belanja pemerintah ialah pembangunan infrastruktur atau membayar gaji pegawai negeri. Sementara itu, contoh pengeluaran produsen ialah menyewa gedung, membangun pabrik, serta membeli alat dan mesin perusahaan. Selanjutnya, contoh pengeluaran untuk ekspor dan impor ialah kegiatan ekspor kayu, hasil laut, dan rempah-rempah, serta kegiatan impor beras, biji gandum, dan alat-alat elektronik seperti kamera dan ponsel. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara akan selalu mengalami perubahan, baik kenaikan maupun penurunan. Perubahan tersebut disebabkan oleh 3 faktor yang memengaruhinya, yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran atau aggregate demand and aggregate supply. Keseluruhan permintaan atau aggregate demand adalah jumlah seluruh permintaan barang dan jasa masyarakat pada suatu tingkat harga tertentu. Sementara itu, keseluruhan penawaran atau aggregate supply adalah jumlah seluruh penawaran barang dan jasa yang dihasilkan produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Apabila aggregate demand meningkat, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat. Kondisi tersebut dapat memicu produsen untuk meningkatkan produksinya, sehingga aggregate supply juga meningkat. Peningkatan aggregate demand dan aggregate supply akan menyebabkan pendapatan nasional meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa, serta pengeluaran produsen untuk belanja barang modal juga meningkat. Contohnya, pada tahun 2019, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat sehingga aggregate demand meningkat. Produsen sebagai penyedia barang dan jasa merespons peningkatan permintaan ini dengan meningkatkan produksinya, sehingga aggregate supply meningkat. Peningkatan permintaan dan penawaran tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan nasional Indonesia dari Rp10.425,9 triliun pada 2018 menjadi Rp10.949 triliun pada 2019. Peningkatan ini menunjukkan kenaikan aggregate demand
dan aggregate supply yang menyebabkan pertumbuhan pendapatan nasional sebesar 5,02% yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut. Contoh lain, pada masa pandemi COVID-19, masyarakat mengurangi kegiatan konsumsinya sehingga banyak perusahaan mengurangi produksinya. Bahkan banyak perusahaan gulung tikar sehingga pendapatan nasional Indonesia juga menurun. Bahkan, banyak perusahaan gulung tikar sehingga pendapatan nasional Indonesia juga turun. Penurunan ini dapat dilihat dari PDB Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sekitar 2,07% dibandingkan dengan tahun 2019. Kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah kegiatan pengeluaran masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan pendapatan yang dimiliki. Faktor utama yang memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan, sehingga korelasi antara keduanya bersifat positif, yaitu makin tinggi tingkat pendapatan atau yield, makin tinggi tingkat konsumsinya atau consumption. Oleh karena itu, masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung menggunakan seluruh pendapatannya untuk kegiatan konsumsi, sehingga pendapatannya sama dengan besar konsumsi atau yield dalam kurung Y sama dengan consumption atau C. Sementara itu, bagi masyarakat dengan pendapatan tinggi, pendapatan yang dimiliki tidak akan dibelanjakan seluruhnya untuk konsumsi, tetapi sebagian akan disimpan ke dalam tabungan atau saving, sehingga pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah besar tabungan atau yield, atau Y sama dengan consumption, atau C ditambah saving atau S. Tabungan atau saving adalah bagian pendapatan masyarakat yang disisihkan dan tidak digunakan untuk konsumsi. Apabila pengeluaran konsumsi masyarakat dan tabungan meningkat, pendapatan nasional juga akan meningkat. Jika konsumsi masyarakat Indonesia meningkat, pendapatan nasional yang dilihat dengan pendekatan pengeluaran juga akan meningkat. Penyebabnya, salah satu komponen yang memengaruhi pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah konsumsi masyarakat. Selanjutnya, apabila masyarakat Indonesia mempunyai dana tabungan yang besar di bank, dana ini dapat digunakan bank untuk memberikan pinjaman usaha kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mampu meningkatkan produksi sehingga pendapatan nasional yang dilihat dengan pendekatan produksi juga meningkat. Ketiga, investasi. Bagi masyarakat, investasi adalah kegiatan menanamkan modal pada suatu perusahaan dengan cara membeli surat-surat berharga atau investasi finansial seperti saham dan obligasi. Sementara itu, bagi produsen, investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat meningkatkan jumlah barang dan modal dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Misalnya, pembelian mesin-mesin produksi. Makin banyak dan makin besar investasi yang dilakukan masyarakat, produsen akan memilih lebih banyak modal untuk melakukan kegiatan produksi. Dengan demikian, modal tersebut dapat digunakan produsen untuk membeli barang-barang modal yang dapat meningkatkan hasil produksi. Peningkatan produksi nasional mampu meningkatkan pendapatan nasional. Contohnya, Nestle, perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, membangun pabrik baru di Batang, Jawa Tengah pada Mei 2021
dengan dana senilai 3,1 triliun rupiah. Dengan pembangunan pabrik baru seperti ini, produksi dalam negeri khususnya di sektor makanan dan minuman dapat meningkat dan pendapatan nasional pun ikut meningkat. Manfaat pendapatan nasional. Manfaat-manfaat pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Pertama, membandingkan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Melalui data pendapatan nasional, kita dapat mengetahui dan membandingkan perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kita dapat mengetahui perekonomian di suatu negara sedang meningkat atau menurun. Namun, hindari penggunaan data pendapatan nasional berdasarkan harga berlaku, karena besarnya kenaikan pendapatan nasional disebabkan oleh faktor inflasi atau kenaikan harga-harga. Sebaiknya, gunakan data pendapatan nasional dengan harga konstan yang tidak terpengaruh inflasi. Harga berlaku adalah harga barang dan jasa yang diukur menggunakan harga pada tahun berjalan. Misalnya, harga rata-rata beras pada 2019 adalah Rp12.091 per kilogram. Dengan demikian, harga berlaku pada 2019 untuk rata-rata harga beras per kilogram adalah Rp12.091. Sementara itu, harga konstan merupakan harga yang diukur menggunakan dasar harga tahun tertentu. Harga konstan adalah harga tetap atau harga yang tidak berubah atau stabil karena tidak terpengaruh inflasi. Di Indonesia, tahun yang digunakan sebagai harga konstan adalah tahun 2010. Misalnya, harga rata-rata beras pada tahun 2010 adalah Rp7.084. Terlihat bahwa ada selisih antara harga rata-rata beras pada tahun 2019 dan 2010, yaitu sebesar Rp5.007. Selisih tersebut adalah pengaruh dari inflasi yang menyebabkan kenaikan harga rata-rata beras pada tahun 2019. Melalui data pendapatan nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS, kita dapat mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dengan pendapatan nasional yang terus meningkat dari tahun 2015 sampai 2019. Simak datanya berikut ini. Kedua, menilai kinerja ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional yang tinggi dan terus tumbuh menunjukkan baiknya kondisi perekonomian suatu negara serta menjadi tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Contohnya, menurut data dari Bank Dunia pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-16 sebagai negara dengan pendapatan nasional tertinggi, yaitu mencapai 1,1 triliun $. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2019 memiliki kinerja yang cukup baik. Ketiga, menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pemerintah. Data pendapatan nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik setiap tahunnya menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi perekonomian, merumuskan kebijakan, dan menilai efektivitas dari kebijakan yang sudah diterapkan. Contohnya, data BPS tentang penurunan pertumbuhan ekonomi saat masa pandemi COVID-19 yang mengalami kontraksi senilai 2,07% pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut,
pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini antara lain dengan menetapkan suku bunga rendah sebesar 3,75% untuk memacu para pelaku usaha mengambil pinjaman bank dan memberikan dana bantuan sebesar 2,4 juta rupiah bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM agar kegiatan produksi dapat meningkat. Keempat, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu negara. Melalui data pendapatan nasional, kita dapat mengetahui struktur penunjang perekonomian suatu negara, seperti sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi, serta pergudangan. Contohnya, struktur ekonomi Indonesia tahun 2019 didominasi oleh industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebesar 3.119,6 triliun rupiah. Industri pengolahan adalah bidang industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti pada pembuatan minyak kelapa sawit yang mengolah buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. Besarnya kontribusi pada sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki potensi untuk berkembang dan harus menjadi perhatian pemerintah. Kelima, membandingkan perekonomian antar daerah dan antar negara. Melalui data pendapatan nasional, kita dapat membandingkan perekonomian antar negara dan mengetahui negara mana yang perekonomiannya lebih unggul. Contohnya, perbandingan kondisi perekonomian negara Kanada dan Burundi. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2019, Kanada menjadi negara dengan pendapatan nasional di peringkat ke-10 dunia, yaitu sebesar 1,7 triliun US dollar. Sebaliknya, Burundi adalah salah satu negara dengan pendapatan nasional di urutan ke-161 dunia, yaitu sebesar 3,012 miliar US dollar. Kesimpulannya adalah, Kanada mempunyai pendapatan nasional yang lebih tinggi daripada Burundi, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kanada lebih maju dibandingkan Burundi. Keenam, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Melalui penghitungan data pendapatan nasional, kita dapat menghitung dan mengetahui data pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata per orang di suatu negara yang dihitung dengan membagi pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Selanjutnya, hasil dari penghitungan pendapatan per kapita suatu negara dapat digunakan untuk mengetahui apakah negara tersebut dapat disebut sejahtera atau tidak. Sebagai contoh, pada 2019 pendapatan per kapita Kanada adalah 46.326,7 US dollar. Sementara itu, pendapatan per kapita Burundi adalah 228,2 US dollar. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat Kanada lebih tinggi daripada tingkat kesejahteraan di Burundi. Makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, makin tinggi pula tingkat pendapatan masyarakatnya, sehingga bisa dikatakan bahwa negara tersebut makin sejahtera. Contohnya, pendapatan nasional Indonesia tahun 2017 sebesar 13.588,8 triliun rupiah dengan jumlah penduduknya sebanyak 261,8 juta jiwa. Dengan demikian, pendapatan per kapita Indonesia dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Dengan demikian,
Pada tahun 2017, pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia dalam 1 tahun adalah Rp51,89 juta per jiwa. Dilihat dari kenaikan pendapatan nasionalnya, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan pada tahun 2019. Pendapatan nasional Indonesia sebesar Rp10.425,9 triliun pada tahun 2018, naik menjadi Rp10.949 triliun pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% yang diperoleh dari penghitungan berikut. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima para pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen maupun pemerintah, di suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional dapat diartikan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional suatu negara setiap tahun selalu berubah. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Mempelajari dan mengkaji pendapatan nasional suatu negara dapat memberikan banyak manfaat. Manfaat-manfaat tersebut ialah membandingkan perekonomian negara dari waktu ke waktu, menilai kinerja ekonomi suatu negara, menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pemerintah, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu negara, membandingkan perekonomian antar daerah dan antar negara, serta mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.